Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang hipotiroidisme. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hipotiroidisme ini adalah pengertian, diagnosis, tata laksana, prognosis, dan komplikasi dari hipotiroidisme, serta hipotiroidisme pada kehamilan. Secara pengertian, hipotiroidisme adalah kelainan akibat berkurangnya efek hormon tiroid di jaringan. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah hipotiroidisme sentral, yang kedua hipotiroidisme primer, dan yang ketiga hipotiroidisme akibat penyebab yang lain. Yang pertama, hipotiroidisme sentral. Ini akibat dari kerusakan hipotalamus atau hipofisis, seperti adanya tumor, nekrosis sistemik, iatrogenik, dan adanya infeksi. Kemudian yang kedua, hipotiroidisme primer. Ini disebabkan karena kerusakan kelainan tiroid, seperti pasca radiasi, tiroiditis, atropi, dishormogenesis, dan hipotiroidisme transien. Sedangkan yang ketiga adalah hipotiroidisme oleh karena sebab yang lain. Misalnya, efek dari obat farmakologi tertentu, defisiensi yodium, kelebihan yodium, atau resistensi perifer. Ada klasifikasi lain hipotiroidisme yang disebut sebagai hipotiroidisme klinik dan hipotiroidisme subklinik. Dasar diagnosis dari hipotiroidisme ini adalah dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, ada beberapa hal yang mungkin akan kita temukan, seperti keluhan rasa capek, sering mengantuk, tidak tahan dingin, lesu, lamban, rambut alis mata lateral yang rontok, rambut rapuh, lamban bicara, berat badan yang naik, mudah lupa, dyspnea, suara serak, otot lembek, depresi, obstipasi, atau adanya keluhan kesemutan. Dari bagian reproduksi mungkin akan dikeluhkan adanya oligomenore, kemudian infertil, serta adanya aterosklerosis. Sedangkan pada hipotiroidisme yang tipe sentral, sering ada keluhan gangguan visus, sakit kepala, dan mutah. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kemungkinan akan kita dapatkan kelainan berupa kulit yang kering, dingin, pucat, serta kasar, gerakan yang lamban, lidah tebal dan besar, adanya obesitas, refleks fisiologis yang menurun, udem wajah dan ekstremitas, otot lembek, kurang kuat, dan adanya bradikardi. Untuk pemeriksaan penunjang yang kita periksa, ada beberapa hal. Di antaranya adalah darah perifer lengkap. Bisa didapatkan adanya sitopeni. Kemudian kreatin fosfokinase, antibodi TPO, anti-TGAB, pemeriksaan TSH, T3, dan free T4, profil lipid, biopsi aspirasi jarum halus apabila ada struma, dan pemeriksaan elektrokardiogram. Kemudian bagaimana algoritma penata laksanaan dari hipotiroidisme ini? Maka yang pertama kita lakukan adalah dengan cara mengukur kadar TSH-nya. Apakah meningkat atau normal? Jika kadar TSH meningkat, maka ukur kadar free T4-nya. Apakah rendah atau hipotiroidisme yang subklinis. Jika kita dapatkan hipotiroidisme, maka kita tentukan TPO AB-nya apakah positif, negatif. Kemudian kita tentukan apakah perlu terapi T4 atau yang diperlukan hanyalah follow up tahunan. Namun apabila kadar TSH itu normal dan ternyata kita lihat apakah
ada kecurigaan terkait dengan hipotiroidisme ini. Apabila tidak, maka tidak perlu pemeriksaan lanjut. Namun apabila kita dapatkan kecurigaan adanya hipotiroidisme, maka ukur free T4. Jika rendah, maka singkirkan efek obat, ya, kemudian evaluasi fungsi hipofisis. Tetapi apabila ternyata hasil free T4-nya itu normal, maka tidak perlu pemeriksaan lanjut. Kemudian bagaimana terkait dengan tata laksana farmakologi untuk hipotiroidisme ini? Pertama, penggunaan levotiroxin. Diberikan pagi hari dalam perut yang kosong. Dosis rata substitusi levotiroxin adalah 112 mikrogram per hari atau 1,6 mikrogram per kilogram berat badan atau 100 sampai dengan 125 mikrogram sehari. Untuk levotiroxin adalah 20 sampai dengan 50 mikrogram. Sebagian besar kasus membutuhkan levotiroxin 100 sampai dengan 200 mikrogram per hari untuk pasien kanker tiroid pasca tiroidektomi. Dosis T4 rata-rata adalah 2,2 mikrogram per kilogram badan per hari. Kemudian bagaimana kalau tergolong hipotiroidisme yang subklinis? Ini tidak dianjurkan memberikan terapi rutin apabila TSH-nya kurang dari 10 mili unit per liter. Substitusi tiroksin diberikan untuk memperbaiki keluhan dan kelainan objektif jantung. Terapi diberikan dengan levotiroxin dosis rendah, yaitu 25 sampai dengan 50 mikrogram per hari hingga mendapatkan kadar TSH yang normal. Kemudian bagaimana prognosis dan komplikasi dari hipotiroidisme ini? Untuk prognosis dari hipotiroidisme, mayoritas hipotiroidisme klinis membutuhkan terapi seumur hidup. Komplikasi mixed edema terkait dengan kematian. 40% hipotiroidisme subklinis menjadi hipotiroidisme yang klinis dan sisanya resolusi 1 sampai dengan 5 tahun. Kemudian komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada hipotiroidisme ini adalah mixed edema, depresi, kelainan neuropsikiatri, penyakit jantung, dan komplikasi akibat pengobatan. Kemudian terkait dengan hipotiroidisme pada kehamilan. Menurut WHO, artinya ini ibu hamil direkomendasikan memenuhi intake sodium itu 200 mikrogram per hari. Nah, risiko yang akan terjadi apabila ada hipotiroidisme pada kehamilan ini, maka risiko ibu bisa terjadi anemia, miopati, gagal jantung, kongestif, preeklamsi, abnormalitas plasenta, bayi berat lahir rendah, dan perdarahan postpartum. Ya, dengan catatan bahwa ibu dengan hipotiroidisme dapat terjadi asimptomatik. Kemudian hipotiroidisme pada kehamilan ini juga berisiko kepada janinnya, seperti abnormalitas fungsi kognitif, neurologis, gangguan perkembangan, serta gangguan perkembangan otak. Sehingga sebaiknya wajib screening hipotiroid pada bayi yang baru lahir. Nah, hipotiroidisme pada kehamilan ini ada beberapa hal yang perlu kita ukur, yaitu kaitannya dengan TSH ibu hamil. Dikatakan normal apabila lebih dari sama dengan 2,5 mili international unit per liter. Kemudian tergolong hipotiroidisme yang subklinik apabila TSH-nya berkisar antara 2,5 sampai dengan 10 mili international unit per liter tanpa penurunan free T4. Dan dikatakan hipotiroidisme yang primer jika TSH
nya lebih dari 10 mili international unit per liter tanpa melihat free T4-nya. Kemudian bagaimana tata laksana hipotiroidisme saat hamil? Maka targetnya yaitu TSH-nya itu 0,1 sampai 2,5 untuk trimester pertama. Kemudian 0,2 sampai 0,3 untuk trimester 2 dan 0,3 sampai 3,0 untuk trimester ketiga dan free T4-nya normal. Kebutuhan levotiroksin itu meningkat yaitu 25 sampai dengan 50%. Kemudian perlu tes fungsi tiroid diulang per 6 sampai 8 minggu. Untuk perubahan dosis nanti perlu tes fungsi 4 minggu. Kemudian bagaimana pemberiannya pada waktu postpartum? Maka dosis levotiroksin kembali selayaknya tidak hamil. Kemudian ada catatan bahwa suplementasi zat besi ini mengganggu absorpsi hormon tiroid pada saluran cerna sehingga dikonsumsi dengan jarak minimal 2 sampai dengan 3 jam.